Ternodai manis cirendu ulah bagai pusu. Lewat seni saya bisa berekspresi. Lewat seni saya bisa melampiaskan apa saja yang ada di hati saya. Kalau nggak mulai dari sekarang kayak teman-teman yang muda-muda, ya aku rasa budaya ini akan hilang gitu. Ya mungkin inilah mungkin salah satu bisa dari aku menjaga turunan leluhur ini, mungkin bisa lagi ke teman-teman atau generasi-generasi atau adik-adik yang lain nantinya. Turang mesayang ulah kel sambar ukurdu. Oh hari turang amin kia kita gondau sirang. Etnis yang satu ini punya musik tradisional yang sangat khas. Musik seolah punya kekuatan spiritual khusus bagi mereka untuk bisa berkomunikasi dengan alam semesta. Nah, tidak hanya seni musik, mereka juga punya seni pahatan tradisional yang sangat khas. Dan ini juga biasanya hadir pada benda-benda peralatan hidup mereka yang sifatnya tradisional. Nah, namun apa jadinya ketika dua kesenian tradisional ini mendapat sentuhan modernitas pada masa kini? Nah, seperti apa? Inilah dia potret. Musik tradisional Karo berkaitan erat dengan elemen-elemen kebudayaan. Musik tradisional Karo hidup dan dipertahankan secara turun-temurun sebagai sarana adat istiadat, sistem kepercayaan tradisional, sistem mata pencaharian, dan juga menjadi hiburan bagi masyarakat Karo. Dalam aktivitas bermusik, masyarakat Karo memiliki dua konsep, yaitu ergendang, bermain musik, dan rende, bernyanyi. Musik Karo itu sungguh unik dan sangat magis. Musik itu yang paling penting gitu ya. Itulah salah satu pelengkapnya agar adat itu, tata acara adat itu bisa berjalan dengan baik dan lengkap gitu. Jadi begitu pentingnya. Jadi baik di senang, baik di susah itu wajib ada selalu musik itu mendampingi gitu. Baik di ritual-ritual pada zamannya ritual-ritual itu sebagai media komunikasi antar pemeran dan leluhurnya. Pesan-pesannya itu mungkin untuk kebaikan semua ya, itu udah pasti, itu udah sangat pasti. Dan satu lagi, apabila digunakan untuk ritual-ritual, itulah dikatakan bersyukur. Ya, bersyukur kepada pencipta dengan melalui ritual, mungkin musik, mungkin tarian gitu. Dan bagi-bagi orang pesan-pesannya bahwa musik Karo ini
sejauh pengetahuan saya ya, itulah dinamika bisa diartikan melalui nada. Dinamika kehidupan yang ada di karo ini bisa diartikan melalui nada, tapi tergantung orang yang mendengar juga. Kalau untuk nasib tentang musik karo memang kurang agak meluas lagi sih. Tapi para pekerja seni tetap bekerja keras. Bukan hanya kami aja, mungkin teman-teman yang lain di luar sana, baik di musik, tari, tetap bekerja keras untuk melestarikan alat musik karo ini. Enda pedah si gundari, olah dalani, adilah terdalani. Si empat suki, ngegundari sulu-sului, maun ku kenjulu, maun ku kenjahe. Mesendu be, Cina si dua-dua, deta matuba, Cina si kemiri. Adirukur, olah erdua-dua, dalani saja, gelah olah terludah. Wow, mari si odaken, olah kam tangis, olah kam berjut. Enda lagu, labo pedang, olah keltang geli, mari meriah-riah. Jadi teman-teman juga kami ajak tanpa melihat imbalan dulu. Gitu. Jadi kalau kita mau, mari kita gerakkan. Gitu. Jadi intinya kan kami belajar, memberikan diri kami, membuat musik karo, mempelajari musik karo dan memperkenalkannya kepada seluruh masyarakat, terutama yang di sini dulu lah. Mudah-mudahan bisa bergaung keluar kan. Dari situ lahir juga hati bahwa orang lain pun mencintai. Kenapa saya sendiri berdarah karo tidak mencintai? Akhirnya kan memang betul-betul cinta gitu. Jadi sampai saat ini beberapa personil kemarin ada kami berkisar 6 orang. Akhirnya lahirlah jadi 9 orang. Tidak terlupa juga dari pembimbingan senior-senior kami. Akhirnya sampailah pada jenjang yang saat ini. Bibit Sanggar Seni Sadakata Art muncul sejak tahun 2012. Kesembilan personilnya memiliki ikatan keluarga dan tidak hanya berasal dari etnis Karo semata, ada pula yang bersuku Batak Toba. Namun semuanya berkumpul karena sekata dalam melestarikan seni musik tradisional Karo. Kalau di Sadakata Art itu sudah kami berjuang untuk membuat identitas dalam bermusik gitulah. Dalam itu bermusik, identitasnya salah satunya itu menyematkan alat etnik Karo ke dalam lagu-lagu kami. Kalau Sadakata Art sih memang dia alternatif dia ya. Dia semacam kami tidak mendominasi ke Karo aja. Kami bahasa Indonesia juga, tapi tetap ada unsur etniknya, baik nanti itu Karo ataupun Toba. Wah, keren. Nah pemirsa, ini sebentar lagi kita mau lihat bagaimana Sadakata Art perform latihan ya. Jadi memang mereka juga bawain lagu yang ada tema-tema cinta, juga tentang pesan kehidupan. Dan ini nantinya akan dipadukan dengan alat musik modern. Dan seperti apa nanti pertunjukan mereka, ikuti terus ya. Kentaku bagi sorandu
tetap deh manis rindu. Ulah bagai di pusuku kita siram. Kusungkung kam nande itingku tungan atendu aku. Oh tak turang si persadarita. Maka Manis, pahit, getir perjuangan mereka akhirnya terjawab. 2018 Ada Kata Art meluncurkan album pertamanya, berisi 9 butir lagu bernuansa etnik, diberi sentuhan modernitas pada musiknya. Sebetulnya kemarin launching itu, album itu, disitulah ketentuan Sada Kata udah kami sepakati. Ketentuannya kalau lagu ini nanti tidak diterima masyarakat, ya udahlah, ya mungkin sampai sinilah jalan kita. Akhirnya kami beranikan diri membentuk sebuah tim ini yang 9 orang ini. Pas di launching itu kebetulan masyarakat menerima pula kan. Akhirnya ya dengan semangat yang membara, ya akhirnya kami semua siap aja terus gitu sampai saat ini udah mau proses album kedua malah. Berkata mendapat bermewarisi senang singgah tisiku tapin sabah. Oh sabah nangin cuan Amin Nagia Gundari. Musik Sada Kata Art banyak diperdengarkan dan tersedia di berbagai platform digital. Hadir pada event-event pemerintahan, menjalin kontrak dengan sponsor, dan berhasil memenangkan The Best Music Fashion di California, Amerika. Semua pejuang seni sudah memberikan hatinya dan selalu berharap pasti untuk yang terbaik untuk kedepannya musik Karo ini. Tapi sebetulnya yang paling harapan untuk generasi muda kayak anak adik-adik kita yang SD, mungkin itulah yang kita harapkan bisa mencintai agar kelestarian musik tradisional Karo ini tetap terus terjaga. Sada Kata Art juga memiliki dapur produksi pembuatan alat musik tradisional Karo, diberi nama Sigiro, yang diasuh oleh Sandro sebagai pengrajinnya. 4 tahun ia belajar, dan 2 tahun belakangan ini mulai memproduksi bermacam alat musik tradisional Karo. Kalau alat musiknya sudah cukup sulit sebenarnya untuk didapatkan, karena minimnya pengrajin alat musik tradisional Karo sekarang. Nah, kalau bisa dibilang, kalau untuk pengrajin alat musik tradisional Karo yang berusia muda, itu mungkin saya salah satunya. Biasanya kalau yang umum sekali orang kenal itu, dilihat dulu dari jenis alat musiknya. Ada alat musik ritmis, biasanya itu ada serune, ya, sarune katanya. Kemudian ada kulcapi. Kemudian ada beberapa jenis surdam, dia itu alat musik terbuat dari bambu gitu. Ada pingko-pingko, ada balubat begitu kira-kira. Kemudian ditambah lagi dengan beberapa jenis alat musik ritmisnya. Seperti salah satunya ada gendang. Gendang Karo ini cukup unik dibandingkan gendang-gendang dari beberapa daerah lainnya. Karena dia hanya dalam satu gendang yang ukurannya cukup kecil, dia bisa memainkan beberapa jenis ataupun nada, karakter suara. Setiap alat musik tradisional khususnya pasti tekniknya berbeda, tangga nadanya pun berbeda gitu. Kalau misalnya seperti alat musik toba, mungkin suasana yang tergambarkan itu adalah senang, ya, gembira gitu. Tapi berbeda dengan alat musik Karo, biasanya terdengar akan sedih, sakral, magis. Yang menjadi ciri khas juga dari musik Karo itu, dia menggunakan tangga nada minor.
Jadi seolah-olah lagu itu terkesan begitu sakral, begitu magis. Kulcapi, satu dari sekian banyak instrumen ensemble musik karo yang unik. Kulcapi termasuk alat musik kordofon yang sumber suaranya berasal dari dawai. Kulcapi dulu biasanya terbuat dari kayu tualang dan senarnya berasal dari akar pohon enau atau aren. Jika dalam ensemble gendang kulcapi, alat musik ini berfungsi sebagai pembawa melodi utama. Sehingga kulcapi sering sekali dipergunakan pada acara ritual, upacara adat karo, maupun pertunjukan kesenian musik karo. Kekasannya, misalnya dari ukiran. Saya punya filosofi, biasanya ukiran kulcapi saya itu, dia bagian kepalanya itu ukirannya seperti burung. Saya punya filosofi misalnya, di beberapa daerah, di beberapa agama, itu makna burung itu filosofinya cukup kuat. Misalnya ada yang mereka mengatakan penghubung kita dengan Tuhan. Burung itu punya suara indah. Setiap kali kita mendengar rasanya bahagia. Saya berharap juga lewat kulcapi saya itu orang yang mendengarkannya itu bisa bahagia. Begitu kira-kira. Itu filosofi dari karakter produk saya, begitu kira-kira. Setiap orang yang membeli alat musik saya, biasanya saya kasih pesan bahwasannya alat musik tradisional itu berbeda dengan alat musik modern. Kalau bisa dibilang alat musik tradisional itu punya roh. Supaya mereka menghargai, mencintai apa yang sudah mereka miliki itu mengenai tradisi. Begitu. Kebetulan saya juga guru. Saya guru. Anak-anak saya banyak sekali yang sudah mahir bermain alat musik tradisional. Bagaimana caranya saya itu bisa menginspirasi anak-anak muda, khususnya siswa-siswa saya, untuk mencintai dan mengenal, karena mengenal dulu baru mencintai, begitu kira-kira. Kalau dibilang mereka mau belajar saja, itu menurut saya sudah merupakan apresiasi bagi saya. Masyarakat Karo punya selera seni yang tinggi, ditandai dari seni ukir pada bangunan rumah, peralatan hidup sehari-hari, perhiasan, serta pakaian suku Karo. Beberapa dari karya bermaksud untuk menolak bala, menangkal roh jahat, dan sebagai media yang dipercaya punya kemampuan pengobatan. Dalam perkembangannya, kebiasaan membuat ukiran tersebut tidak lagi dipandang dari segi kekuatan mistisnya, tapi kini dipandang sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan dan berkembang jadi karya seni. Depi Tarigan adalah salah satu anak muda Karo yang meneruskan nilai-nilai seni ukir sukunya sendiri. Lulusan SMK jurusan Kriya Kayu dan alumni jurusan Patung Seni Rupa di kampus negeri Medan ini, sedari 2007 mulai serius menggeluti usaha seni ini. Kalau saya sendiri lebih ke mengcombine ya yang zaman sekarang dengan ukiran gitu. Jadi gimana memang style saya sendiri gitu kan, enaknya kayak mana saya padukan ke patung saya, ke ukiran, souvenir yang saya buat gitu. Tapi tetap tidak menghilangkan akar budaya yang memang ada gitu, karena memang berawal dari situ sih sebenarnya gitu. Pada karyanya, ia banyak mengambil bentuk tengkorak dan topeng gundala-gundala khas Karo. Dilengkapi dengan ragam hias suku Karo seperti gundur mangalata, pengeret-ret, dan sebagainya. Karena kalau aku pribadi, ketengkorak sendiri lebih mewakili emosi dan
itu akhir bagi kita gitu, akhir bagi kita di mana kita ya kulit kita sama, rambut sama, ujung-ujungnya ya kita akan seperti tengkorak sendiri gitu. Dan di Karo sendiri pun tengkorak itu adanya kalau dulu seingatku aku masih kecil ada nenekku kalau kita memindahkan tulang belulang itu ada kalau di Karo ada upacara adat seperti itu gitu kan. Jadi itu sebenarnya bukan hal yang tabu atau yang mengerikan gitu. Karya-karya yang sudah pernah aku buat itu ada lukisan juga, terus patung besi seperti ini, kemudian instalasi ada, sempat instalasi, terus itulah souvenir, cincin, terus bahkan lampu yang ini pun termasuk satu produk dari sini juga. Semua, hampir semua yang ada di tempat ini aku buat. Bahan baku karya seninya ini berasal dari limbah kayu, kawat, dan pelat besi. Kenapa aku tertarik dari limbah-limbah ini? Satu hal, bentuknya sendiri sudah unik gitu. Bentuknya sendiri sudah unik, ditambah lagi dengan polesan ukiran segala macam gitu kan. Udah semakin lebih menarik gitu, itu salah satu. Nah kemudian satu lagi, di tempat ini banyak sekali material yang bisa kita gunakan. Mau dari kayu, bambu, akar ini, daun ini, lidi apa, itu banyak sekali gitu. Nah sekarang tinggal kita bagaimana menjadikan semua material ini menjadi sebuah produk atau barang seni. Ada dua sifat karya seni yang ia tekuni, yakni untuk kebutuhan ekspresi seninya dan yang komersil. Untuk ekspresi seni, ia banyak menuangkannya dalam bentuk karya instalasi, patung yang terbuat dari material besi dan punya waktu pengerjaan yang tidak terbatas. Sedangkan untuk karya seni komersil, ia banyak menuangkannya dalam bentuk aksesoris, serta dikerjakan dalam waktu sesuai pesanan pembeli. Karyanya ini sudah dipasarkan di tingkat lokal, nasional, bahkan sampai ke Australia dan Jerman. Sederet orang ternama pun sudah menikmati hasil karyanya. Ada kalau di Karo itu kan kemarin yang udah datang ke sendiri langsung ke sini, Ras Muhammad udah sampai ke sini pakai kalung sama cincin. Kemudian kalau untuk jumpa-jumpa di event-event gitu banyak, ada Robin Apicula, kemudian Jambrut juga, terus Standard Rabbit juga make, ada Vicky Sianipar, Tongam Sirait, terus waduh aku hampir lupa aku banyak yang udah make kalau Hendan deta nakaro tanah karo si male hingan tacio. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang bisa menjadi potret bagi masa depan kita.